Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib. Rijal ghaib. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Jadi kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kan. Ya. Biasanya rijalul ghaib ini nggak punya murid. Nggak ada muridnya, Pak. Urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewalian. Ya? Gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan wali, gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Konstan. Saya ridho, sungguh ridho dengan semua kehendak Allah. Allah pun nanti akan meridhoi kita. Nah, ini yang dikatakan dalam hadis qudsi, ana 'inda dhanni 'abdi. Aku berdasarkan persangkaan hamba. Jika hambaku meridhoi kehendakku, aku akan ridhoi kehendaknya. Kalau Allah sudah ridho sama kita, mohon maaf, meskipun kita pemaksiat, Allah kalau sudah ridho, Allah selamatkan, Pak. Itu kelebihannya. Ya. Tidak pernah menyalahkan orang, tidak apalagi menyalahkan Allah. Ini kan kesalahan kita kan suka menyalahkan Allah. Sering ngomong Allah nggak adil, itu ulang lagi syahadatnya, Pak. Jadi siapa saja antum mengatakan, ya, Allah tidak adil, nah ini bahaya. Ini orang seperti ini mesti diulang syahadat. Karena dia menolak salah satu nama Allah, Al-Adlu. Ya. Allah kan adil, maha adil. Baik. Kita coba lihat bagaimana ulama dulu mencoba melatih jiwanya. Ini nggak kuat, Pak. Saya nggak kuat ikut ini. Saya cerita aja ya. Imam Syarif Sakti 40 tahun menahan dirinya untuk tidak memakan atau mengkonsumsi sesuatu yang itu bersumber dari syahwatnya. 10 tahun, Pak. Percaya karomah nggak? Percaya? Kalau ada orang zikirnya sudah istiqomah, tiba-tiba sejadahnya naik, percaya nggak? Percaya? Oke. Baru saya bacain, Pak. Kalau nggak percuma, kita bercerita ya. Waruwiya rajulun jalisan fil hawa. Perlihatkan satu waktu, ada seseorang yang soleh, ketika dia berzikir, sajadahnya naik. Jadi cerita sajadah naik bukan cerita 1001 malam doang. Aladin, itu emang ada Pak kejadiannya. Cuma bukan pakai om jin. Ya. Faqila lahu bimanilta hadza. Wahai Tuhan yang soleh, dengan amalan apa engkau bisa mendapatkan derajat sehingga kalau zikir badanmu langsung naik? Apa jawaban beliau? Taraktul hawa, fakhara lil hawa. Milik ya, taraktul hawa. Aku tinggalkan keinginan hawa nafsu, hawa. Fasakhara lil hawa. Lalu Allah kemudian menundukkan hawa. Hawa itu udara. Bisa melambung kayak avatar. Avatar Eng. Tuh pada nonton ya. Sama aja sama bocah-bocah ya. Ya emang begitu. Kita terhibur dengan melihat yang sebenarnya imajinasi itu ada. Dulu saya punya seorang guru. Guru saya ini tinggal di rumah mertuanya. Nggak kelihatan kerja. Mertuanya marah. Itu selalu sama dia. Kayak jadi beban. Padahal banyak orang yang menghantarkan rezeki ke sana. Ada yang berobat, ada yang minta doa, ada yang minta ngaji. Ini guru saya nggak pernah ninggalin sholat duha. Tidak pernah ninggalin tahajud. Setiap hari sholat tasbih. Ada yang setiap hari Pak sholat tasbih. Bawa tasbih aja enggak.
Zikir pagi sore aja boro-boro. Ini tiap hari deh. Saya pernah ngikutin beliau waktu masih umur 12-13 tahun. Sholat semalam 100 rakaat, Pak. Saya pernah ngikutin. Untung ayatnya kuliah kulhu, Pak. Kalau enggak, gempor juga kita ya. Di saat mertuanya bersuuzon, biasa orang kalau sudah umur agak tua, kan kalau malam-malam bangun. Jam 2, dia bangun, mau buang air kecil. Rumahnya rumah panggung, mau turun. Karena tempat zikir itu nggak ada bisa di kamar, dia zikir di belakang ruang tamu. Masuk ruang tamu belakangnya. Ketika dibuka pintu oleh si mertua, dia lihat noleh kiri kanan, kaget. Terus lihat ke kanan, itu sajadah udah nyundul ke atas kepala. Jadi kepala orang yang duduk di atas sajadah. Pas dilihat siapa? Dikirain hantu, Pak. Ternyata mantunya. Pingsan. Semenjak saat itu dia nggak berani lagi menyindir, ya, ngata-ngatain. Di kampung saya itu kata-kata sindiran itu betul-betul dahsyat. Ya, dunia kata-kata disebut. Orang pintar ngomong. Ya. Sampai dosen kita di salah satu kampus di Jakarta, saya tanya, Prof, kok nggak pulang kampung? Kok nggak kuat, nggak tahan sama kritik orang kampung? Udah biasa di sini dicium tangan, ya kan orang Jawa, orang Betawi, orang Sunda kan, jangankan guru ngaji, guru kimia aja dicium tangannya, ya kan? Tiba-tiba ada ustadz bilang cium tangan sama dengan menyembah guru, nisfu sujud. Dia nggak ngerti budaya, dia coba akal-akalin budaya orang dengan pemahaman yang dangkal. Nah, ini yang kemudian jadi panutan orang hari ini. Nauzubillah min dzalik. Jadi ini kejadian, Pak. Kejadian ada sejadah naik. Tinggal dia jalanin aja tuh sejadah sebenarnya. Ya. Jadi ibadah paling tinggi apa? Bukan banyak sholat. Apa ibadah paling tinggi? Zikir enggak juga. Ibadah paling tinggi melawan hawa nafsu. Itu ibadah paling tinggi. Kalau sudah sanggup sampai ke sana, maka ruhnya kemudian merdeka. Jadi bagaimana cara memerdekakan ruh? Lawan hawa nafsu. Itu ibadah badan, ibadah jiwa. Tapi ada ibadah lain, yaitu ibadah ruh. Kalau ruh, ibadah tertingginya apa? Bermakrifat kepada Allah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kenapa orang ngaji satu bab ilmu itu lebih afdol daripada sholat 1000 rakaat. Karena bisa jadi yang sholat 1000 rakaat tidak mengenal Allah. Sedangkan yang ngaji cuma satu bab membuat dia mengenal Allah. Ini nanti syuruk nih. Antum yang belum paham juga pasti sholat syuruk duluan. Gak mau dengerin ngaji. Galin aja. Nanti coba kita lihat aja, Pak. Udah jelas ini lebih afdal dari 1000 rakaat. Masih kejar 2 rakaat syuruk. Katanya Ustaz, itu haji dan umrah sempurna. Lah itu kan hadis nggak sahih. Yang sahih kan ini. Itu hadis paling tinggi cuma Hasan li ghairihi. Nggak sampai Pak sahih. Kita doyan. Kita ini, mohon maaf, terobsesi mengejar pahala. Lupa bahwa pahala tertinggi itu ada di ruh. Ruh kita, karakternya cuma itu aja. Dia suka mencari ini. Bapak kalau nggak ada ruhnya bercahaya ini, nggak akan berani duduk lama di masjid. Pun corona. Ya. Tapi karena ruhnya itu kuat, kita dibentengi Allah, Pak, tenang aja. Allah bentengi. Orang kalau nggak takut corona, apa yang terjadi? Karena hobi dengan nafsnya, ramai Pak Mall. Malam tadi, saya kan belum sempat tidur, keselnya di mobil tadi, karena ada yang nganter pulang. Tahu-tahu udah nyampe aja di rumah. Jam 3:30 ya.
Jam setengah 3 kita jalan dari Jakarta Timur, dekat Bekasi, sampai di rumah setengah 4. Itu aja tidurnya tadi, 1 jam. 1 jam kurang malah. Ketika saya tidak mengikuti gerakan ruh, saya malas loh Pak Lutin. Kenapa? Mendingan tidur. Saat kita jalan malam-malam itu, orang masih ramai Pak di luar. Gak ada orang takut corona hari ini. Orang takut karena tidak keluar, dia tidak bahagia. Jadi kehendak nafs aja bisa mengalahkan takut corona. Masa kehendak ruh kalah? Tapi ya buktinya begitulah kan. Cuma ya masjid kita jangan penuh-penuh amat, ntar jadi ramai juga Pak. Kita begini-gini aja udah. Ya segitu-gitu udah cukup lah, alhamdulillah. Apa kata Imam Ibrahim Al-Khawas? Man taraka syahwatan falam yajib samarata tarkiha fi qalbihi fahuwa kadhib. Orang yang mencoba meninggalkan salah satu kehendak nafsunya, tapi tidak ada efek rasa manis di dalam jiwanya, berarti dia masih belum sungguh-sungguh. Fahuwa kadzib. Contohnya nih, puasa. Terasa lelah. Terasa jadi beban. Berarti puasanya belum sungguh-sungguh. Kapan puasa terasa nikmat? Kalau sudah sungguh-sungguh. Ini Allah kenapa Pak kasih kita amalan puasa? Karena kalau nggak dikasih puasa, satu tubuh pertama waktu berbuka itu nggak akan pernah kita ingat. Jadi supaya kita menghargai satu tubuh itu, Allah suruh kita berpuasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Maka orang-orang yang sering menahan kehendak nafsnya, jiwanya itu, dia akan menikmati hidup di dunia. Meskipun dapatnya sedikit. Tapi orang yang mengikuti, menuruti semua keinginannya, mau dikasih berapa aja nggak akan puas. Ya. Maka beliau mengatakan ya, khalif nafsaka fi hawaha. Maka berselisihlah dengan jiwamu sebagaimana dulu ya para nabi menyelisihi jiwanya. Jika tidak, maka seperti moyang kita, Nabi Adam itu tertarik mencicipi buah larangan itu kan karena Hawa, bukan Siti Hawa ya. Hawa besar. Jadi nggak usah disalahkan Hawa. Itu Nabi Adamnya penasaran. Tapi itu semua skenario. Ya. Skenario kenapa? Sebelum itu terjadi, Allah sudah ngomong Allah sudah sounding kepada malaikat. Hai para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Lalu dibuatlah skenario perseteruan antara setan, iblis dengan Nabi Adam. Jadi kita nggak perlu menyalahkan Nabi Adam seperti yang terjadi dalam agama-agama lain. Ya, nggak usah Pak, santai aja gitu. Ya, kalau nggak begitu kita nggak akan tahu masjid hari ini. Ya, kalau nggak begitu kita nggak tahu apa nikmatnya tahajud. Nikmat nggak tahajud? Nikmat. Nah kalau yang udah ngerasa nikmat tahajud, berarti udah berhasil meninggalkan nikmatnya tidur, syahwatnya tidur. Kurangi syahwatnya tidur, rasakan nikmatnya tahajud. Kurangi syahwat makan, rasakan nikmatnya makan. Ya. Kalau zikir itu enaknya mata dipejamkan atau dibuka? Dipejamkan. Kapan? Dipejamkan. Kenapa? Semakin saya membuka, maka terganggunya banyak, Pak. Nah, untuk menikmati pandangan batin, tutup mata saja. Gitu caranya, tekniknya. Banyak teknik-teknik dalam berzikir. Di sini sangat banyak butuh beliau, ya. Dan beberapa sudah saya sebutkan tadi. Dan beliau tutup dengan ayat, ya ayat Tuhan, nafsul mutmain. Surat apa itu? Surah Al-Fajr bagian akhir.
Wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Langsung dapat undangan dari Allah. Pulanglah kamu ke sisi Rabbmu dengan rasa ridho dan diridhoi, meskipun masih di dunia. Mereka yang disebut wali, Pak. Jadi wali Allah itu minimal dia radiyah mardiyah. Fadkhuli fi ibadi. Lalu masuklah kamu ke dalam daftar hamba-hambaku. Maka wali-wali itu dia didaftarkan namanya di langit. Itulah sebabnya wali-wali itu nggak pernah kesepian, walaupun terlihat sendiri. Ya, wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Coba kan Nabi mengatakan, Allah Ta'ala menciptakan neraka surga. Lalu Jibril disuruh melihat surga dan neraka. Lalu Allah bertanya, basa-basi, Jibril, menurutmu surga gimana? Apa kata Jibril? Hadis ini sahih. Ada di riwayat Imam Nasai. Ya Rob, seandainya orang tahu apa isi surga, maka tidak ada yang akan lari darinya. Pasti mengejar surga. Ditanya lagi, kalau neraka gimana? Maka pergi dia ngeliat neraka. Balik. Ya Rob, seandainya orang tahu isi neraka, maka tidak akan ada yang berani mendekatinya. Lalu Allah ciptakan pada surga dikelilingi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh jiwa kita, nafsu kita. Disebut makarih. Wa huffatil jannatu bil makarih. Maka surga Allah balut dengan hal-hal yang tidak disukai oleh hawa nafsu. Wa huffatin naru bisyahawat. Lalu Allah balut, Allah hiasi neraka itu dengan syahwat-syahwat, keinginan-keinginan rendahan. Lalu Allah tanya lagi Jibril, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini balutan surga, mungkin gak ada yang sanggup memasukinya. Ngelihat langsung pergi. Dilihat lagi neraka, apa kata Jibril? Ya Rabb, kalau begini gak akan ada yang selamat. Tuh bahaya gak Pak? Jadi kalau bukanlah karena rahmat Allah pada diri kita, kita gak selamat. Jadi walaupun kita sekarang taat atau apapun, jangan pernah merasa diri kita yang taat. Semuanya rahmat dari Allah. Bisa keluar dari maksiat itu karena rahmat bukan? Atau karena kita hebat? Saya yakin bukan karena kita hebat, Pak. Sehebat-hebat orang, sehebat-hebat Barsisa. Barsisa itu tadi sama. Itu zikir ngawang deh. Karena saking terkenalnya si Barsisa ini, kedatanglah banyak jamaah. Udah nggak muat, kata Barsisa deh, ente duduk di atas. Dulu belum ada lantai 2. Di atas itu maksudnya apa? Lapis-lapis, Pak. 1, 2, 3, sampai kemudian ke bagian yang tinggi. Apakah dia waliullah? Belum tentu. Kenapa? Karena dia merasa begitu, merasa taat dengan riyadhahnya, latihan-latihan dirinya. Maka dia tidak jadi kekasih Allah. Kalau dia kekasih Allah, pasti Allah selamatkan jika maksiat. Terjebak maksiat nggak bersisa. Terjebak. Kita ini kan tidak ada yang terjamin nanti nggak maksiat, benar kan? Maka mintalah rahmat Allah. Maka Nabi berdoa, nih silakan diamalkan doa ini Pak. Allahumma rahamni bitarkil ma'asi. Ya Allah, rahmati aku, sayangi aku dengan meninggalkan maksiat. Setiap hari sekali dia baca doa ini. Allahumma irhamni bitarkil ma'asi. Kalau bukan karena rahmat Allah kita meninggalkan maksiat. Berarti bisa taat karena rahmat Allah juga. Inilah hakikat kalam Nabi. Tidaklah masuk surga seorang kamu kecuali dengan rahmat Allah. Ya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Kira-kira itu Bapak Salmakan Allah. Kajian kita. Ada yang mau didiskusikan?
Salam. Ya, itu pertanyaannya berat ya. Wali tidak mengetahui kecuali wali. Ini kita bagi dulu, Pak. Jadi wali itu boleh dibagi tiga dalam hal dikenal atau tidak dikenal. Pertama, paling rendah. Wali yang dia tidak tahu kalau dirinya wali. Inilah perdebatan Imam Ibnu Furaq dengan Kusyairi, muridnya. Muridnya ternyata lebih tinggi daripada dia. Kadang muridnya bertasawuf. Untuk mencapai mukhalafatun nafs itu butuh seorang guru. Imam Kusyairi punya mentor, guru, mursyid yang membantu dia untuk melatih jiwanya. Gitu. Ibnu Furaq ngotot. Wali nggak tahu dirinya wali. Itu maksudnya dia sendiri. Dia nggak tahu kalau dirinya adalah seorang wali. Kusyairi ngotot. Bukan wahai Tuan Guru. Wali tahu dirinya wali. Itu dirinya sendiri juga. Ya. Allah canggih amat dikrit segala ya. Baik. Yang kedua, wali yang sesama wali saling mengetahui. Itu yang aku tanya. Jadi sesama wali tahu. Sesama jawara tahu ini jawara ini bukan. Ya. Sesama ahli keilmuan mengerti orang yang diajak ngomong ini ahli ilmu. Wali juga sama. Wali ini kan ukurannya bukan pada penampilan, tapi pada ma'rifatullah. Dia kenal Allah seberapa. Karena wali itu diartikan kekasih Allah. Ya kalau bahasa ininya pacarnya Allah kita begitulah. Tapi kan Allah nggak pacaran, Pak. Ini bahasa biar mudah aja ya. Orang kalau udah sayang dengan sesuatu, dia akan mengenal seluk-beluknya. Si wali itu sangat mengenal nama dan sifat Allah dan seluk-beluk seputar nama dan sifat Allah. Kan disebutlah dia wali. Jadi bukan karena keramat, ya, bukan karena banyak jamaah, bukan karena air doanya mustajab, bukan. Tapi karena dia mengenal nama dan sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, wali yang dirinya tahu dia wali, tapi di luar sana tidak ada yang tahu dirinya wali kecuali Allah. Disebut dengan rijalul ghaib. Rijalul ghaib. Udah rijal ghaib. Nah, wali-wali ini kalau ketahuan dia minta mati. Dan kalau ada wali itu baru muncul mati, yaitu mungkin dia rijalul ghaib kan. Biasanya rijalul ghaib ini nggak punya murid. Gak ada muridnya, Pak. Urusan kalbunya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana dengan ekspos kewalian hari ini? Gak ada ekspos kewali. Ya. Gak ada. Kalau ada orang ekspos wali, ya wali murid kali ya. Yang ada itu orang mengekspos keramat, mengekspos gaya-gaya kewalian. Bukan wali, gimana mau eksposnya? Wali itu urusan hamba dengan Allah. Maka eksposnya hanya bisa kepada orang-orang yang mengenal Allah. Emang di YouTube siapa yang mengerti ini wali nggak wali? Yang nonton YouTube macam-macam. Ya, mau ada 1.000 orang bilang kita ini wali. Kalau Allah bilang enggak masuk. Walaupun ada 1 miliar orang tidak mengatakan kita wali, tapi Allah bilang kamu waliku. Jadi wali, Pak. Jadi itu bukan urusan jamaah. Dan wali tidak pernah diangkat oleh jamaah, Pak. Kecuali wali murid ya. Wali kelas, itu SK-nya dari kepala sekolah, tuh wali kota ya. Wali apa lagi, Pak? Wali santri, sama ya. Wali nikah, wah juga tuh. Baik. Bagaimana dengan Habib Syekhon ya? Habib Syekhon itu
Nah, jadi teman-teman, wali ini ada yang mencapai kewaliannya dengan cara suluk, toriko. Berlatih, Allah angkat. Suluk namanya. Nah, orang begini bisa jadi kiai mursyid. Tidak semua mursyid wali loh Pak ya. Kalau Habib Syaikhan, itu masuknya ke majzub. Nah, itu torikoh kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majzub. Nyampe di Jawa majdub. Ya, yang benar majzub, ya, keza. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nasihatnya gimana dulu. Barangkali Habib Syaikhan maksud sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab. Yang bilang dia gila, saya khawatir keturunannya ada gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati. Itu Habib Syaikhan. Sama dengan Habib Ja'far, Allah yarham, sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf. Jadi sama masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita, santri ya. Itu nggak jelas tuh. Pak, itu saja nggak jelas. Tapi bagi dia itu jelas. Bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya, dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi-kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon, apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret, Pak. Yang biasa dicoret mobil, tuh orang-orang yang cinta sama mobilnya, dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan. Dicoret Pak, simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol itu. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya Pak dicoret-coret nanti. Nah, itu kalau Habib Syaikhan lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau datang ahwalnya dibelanja mulu. Kalau dia nggak begitu Pak, bisa gawat. Ya. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau datang ahwal dikunci pintu, dia diem aja. Ada juga yang begitu. Ya wallah ta'ala alam. Pertanyaan ya. Ustaz izin bertanya bagaimana dari Bu Dewi Yespita, bagaimana cara melawan rasa ngantuk yang sangat kuat saat tahajud, walaupun sudah berwudu berulang kali? Ya gimana nih? Tidurnya lebih awal, betul. Tidurnya lebih awal itu satu. Yang kedua, kurangi karbo. Karena karbo itu isinya gula. Kalau dalam tubuh ini banyak gula, glukosa, kita bawaannya tidur terus. Coba mulai konsumsi sehat. Indonesia termasuk nomor 1 pada nomor 2 terbesar di dunia penyakit gula. Karena karbo, Pak. Jadi kalau bukan nggak makan nasi, nggak makan namanya. Coba itu dibuang deh, ya. Kalau nggak makan nasi, nggak makan, buang pikiran itu. Emang makan itu doang. Ya, kan bisa buah, ya kan? Bisa macam-macam. Itu nafsu yang ngomong, nafsu yang dijadikan tradisi, nafsu yang dijadikan doktrin. Nah, jangan ngomong begitu. Roti juga hati-hati loh Pak, ya. Roti karbo, jangan banyak-banyak, dikit aja. Dan yang ketiga, hindari maksiat batin. Maksiat batin paling bahaya, sombong, emosional. Nah, pengalaman saya, kalau saya emosi Pak, siangnya, malamnya pasti telat bangun. Udah mepet-mepet ke subuh baru bangun. Berarti siangnya saya marahin anak saya. Atau marahin istri saya Pak. Atau kesel sama tetangga mana gitu ya. Atau
Kita jalan, dibel orang, kita balas ngebel orang. Itu ngefek semua. Bukan masalah ngebelnya, tapi di sininya nggak beres. Karena di sini nggak beres, ruh kita kelelahan. Karena dia kelelahan, jiwa kita juga kecapean. Dia butuh rehat. Tidurnya jadi panjang. Maka kalau ngantuk, tidur aja. Jangan dipaksain tahajud. Nanti pas ruku, baca Fatihah lagi ya. Jadi cukup. Jadi kalau yang begini nih, Bu Dewi Yespita dan mungkin teman-teman sebagian, sholat witir dulu sebelum tidur. Sampai nanti sudah jadi habit, baru nanti dipindahin ke akhir malam jadi tahajud. Ya, agama kita nggak saklek kok, fleksibel. Khawatir nih nggak bisa witir sebelum tidur, udah habis isya, setelah sholat sunnah langsung witir, boleh. Salah satu guru saya namanya Syekh Ahmad Darwis, ahli hadis, habis isya dia langsung witir. Tapi isyanya lama Pak. Dia isya itu baca Quran, 2 juz, 3 juz, kadang 5 juz. Langsung pada keong semua ya. Jadi saya nungguin gitu. Udah 3 juz, nggak selesai kuliah. Ya, kalau kita juz alpukat, 1 juz tuh. Juz apa lagi? Juz mangga gitu. Apakah boleh sholat memejamkan mata karena rasanya bisa lebih khusyuk? Memejamkan mata tidak diatur dalam hadis Nabi, tidak juga dalam Al-Quran. Tapi masuk ke ranah fikih. Nah, ulama ahli fikih, karena mungkin ada kasus dulu di kalangan para santri, kalau dia pejamkan mata, lagi sujud nggak balik-balik, Pak. Itu kan kejadian di pesantren. Saya kan 15 tahun Pak tinggal di pesantren. Belajar dan mengajar. Itu santri, kalau dia merem, sujud nggak balik-balik. Sujud aja, kita udah assalamualaikum, dia masih sujud. Hakon, Pak ya. Kalau nggak percaya, kita lihat. Anak bapak jangan-jangan yang pesantren begitu juga. Atau jangan-jangan bapak-bapak ini pernah begitu. Ya. Pernah ngatuk pas Ramadan tuh, subuh-subuh nggak balik-balik pas sujud. Itu terjadi. Ya. Jika memejamkan mata membuat tambah syahdu, tambah fokus, maka boleh memejamkan mata. Tapi jika memejamkan mata membuat pikiran kita kemana-mana, maka makruh. Itulah makruh hukumnya. Jadi jangan saklek. Yang paling lucu ada seorang syekh, ya, saya nggak usah sebutnya. Bagi dia memejam mata meniru agama lain. Padahal ada hadisnya. Ya, ada hadisnya Nabi kalau ngajarin zikir Sayyidina Ali, salah satu riwayatnya ghammid ainaik, pejamlah mata, lalu bacalah nama Allah di qalbu. Ada hadisnya. Ini menjam mata itu bukan urusan menyerupai. Kita tahu hadis atau enggak. Ya. Jadi boleh dengan syarat itu, makruh dengan syarat yang tadi. Ya. Pak Ahmad Romli. Dalam beberapa kondisi kita terkadang belum bisa berzikir secara fokus karena beberapa kesibukan sehari-hari. Apakah zikir hanya dengan lisan tanpa menghadirkan hati dan bermanfaat? Iya. Orang sholat nggak khusyuk lebih afdol daripada nggak sholat. Enggak. Sepakat? Ada yang nggak sepakat? Orang zikir masih melayang-layang itu lebih utama daripada nggak zikir. Nah, Ibnu Athaillah itu berkali-kali ya, mengatakan, tetaplah zikir meskipun kamu masih lalai di qalbumu. Karena siapa tahu nanti Allah akan turunkan kalimah di lisanmu, jatuh ke dalam qalbumu. Kalau sudah jatuh ke qalbumu, Allah angkat derajatmu. Dari masuk ke qalbu, nanti Allah buat kita yaqzah, sadar. Sadar, hadir. Dibaca ini yang punya nama hadir terasa dalam diri kita. Begitu terus naik. Itu beliau ingatkan. Bagi Allah semuanya mudah. Ya, bagi kita yang susah. Karena kita mengirit pakai ini. Jalan aja Pak zikir. Cuma mesti berguru. Ya, kalau nggak berguru saya nggak jamin benar Pak. Takutnya setan nanti yang membimbing. Kita baca Fatihah aja ada gurunya. Baca Iqra ada guru juga. Tilawati, Qiraati. Nanti tamyiz ini terjemahan sama Ustaz kita nanti ada gurunya. Masa untuk urusan alam rohani gak ada gurunya? Sombong amat. Ini yang paling lucu, paling repot.
Udah kiai, udah profesor di kampus, kiai di pesantren. Nggak mau punya mursyid. Bagi dia cukup saya baca kitab. Sombong ente. Imam Ghazali, selevel Imam Ghazali, itu masih butuh mursyid, Pak. Siapa nama mursyidnya? Abu Ali Al-Farmadi. Untuk mengajarkan beliau cara berzikir kepada Allah. Padahal teknik zikir dia udah tahu semua. Cuma teknik ini dia nggak tahu porsinya gimana, bagaimana cara penerapannya. Ketika ketemu Imam Abu Ali Al-Farmadi, baru dia tahu caranya. 10 tahun dia berlatih dengan Imam Abu Ali Al-Farmadi. Selevel Ghazali loh. Siapa hari ini profesor yang hebat Ghazali? Ya. Kata orang kan saya dokter nih. Karena didaulat di kampus jadi dokter. Diresmikan. Tapi sampai sekarang, secuil kuku Ghazali pun saya belum, Pak. Potong nih rambut Ghazali, belum sampai saya pada ke makom itu. Saking mulianya ilmu Imam Ghazali itu. Ya. Sampai hari ini orang banyak su'ul adab kepada beliau. Cuma karena Imam Ghazali itu menukil beberapa hadis yang dhaif dan tidak sahih dalam Ihya, itu Imam Ghazali dikecengin. Ya, berani Pak. Anak-anak muda baru tamat S1, baru gelar LC, SAG, sarjana alam gaib. Ya. LC langsung ceramah, MA, dokter mending. Itu berani. Berani hari ini ngata-ngatain seorang Imam Ghazali. Dia nggak ngaca deh. Dia cuma ngikutin kata seorang fulan yang meneliti kitab Ghazali, dia kemudian ikut mengata-ngatai Imam Ghazali. Dia sendiri nggak meneliti kok. Saya 2006 masih S1, itu meneliti kitab Imam Ghazali. Ternyata nggak seperti yang diceritakan orang. Pas dia teliti, nggak nyampe 100 hadis palsunya. Nggak nyampe 50 bahkan. Ada sumbernya semua. Cuma si pengarang-pengarang setelah beliau nggak ketemu riwayat itu. Ketemulah 300 hadis tidak ada sumber. Pengarang Imam Iraqi, Imam Subki. Tapi belakangan kan enggak. Ya. Jadi tetap zikir lisan, meskipun tidak hadir hatinya. Coba cari guru nanti bimbing antum insya Allah. Terakhir, apakah masuk surga, masuk neraka itu takdir mubram? Mubram itu takdir yang tidak bisa dirubah. Enggak. Masuk surga, masuk neraka itu takdir mu'allaq. Masih digantung oleh Allah. Kehendak Allah. Tapi ingat, Allah punya hak yang limit, namanya jaiz. Kita kalau belajar sifat Allah, ada yang wajib, ada yang mustahil. Ada satu lagi Pak, jaiz. Jaiz ini meliputi semua nama-nama dan sifat Allah. Jadi Allah tidak ada yang boleh setirnya. Allah itu bebas. Nah, maka dikatakan dalam hadis yang Ibnu Mas'ud, ada orang beramal seperti amal ahli surga, tapi telah ditetapkan di sisi Allah. Dia beramal dengan ahli neraka, mati masuk neraka. Ibnu Daqiq Al-Id menemukan apa sebabnya? Urusan kolbu. Jadi dia taat baru di zahirnya, belum taat sampai ke dalam kolbunya. Nah, kita meminta kepada Allah, semoga kita yang hadir pagi ini, yang mengikuti kajian ini, baik dekat ataupun jauh, termasuk orang-orang yang mampu mengendalikan hawa nafsu kita, dan mendapatkan rahmat dari Allah. Pendosakah kita, taatkah kita? Semoga rahmat itu selalu bersamai. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillah.